Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Hardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas yang sedikit berbeda ya dari kebanyakan materi mengenai trading yang lainnya. Kenapa? Karena saya akan ngajarin teman-teman itu bagaimana cara menciptakan uang di dalam trading. Menciptakan uang. Biasanya kalau trading itu kan kita punya modal, terus masukkan ke trading, kita tradingkan, menghasilkan uang, kita tarik, kita dapat untung. Atau kebanyakan mereka yang trading itu modal, masukkan ke trading, loss, MC, selesai. Ya. Nah, kali ini gimana cara menciptakan uang di dalam trading? Apakah bisa? Dalam artian menciptakan uang ini ya kita nggak modal sama sekali, terus bisa punya uang di dalam trading ini gitu. Oke. Jadi pertama di dalam trading itu kita harus pahami bisnisnya ya. Kita harus masuk ke bisnis di dalam trading ini biar nggak biar mudah dimengerti. Sebaiknya kita catat aja ya. Pertama kita harus paham dulu mengenai bisnisnya. Bisnis trading ini seperti apa? Nah, trading itu ada banyak sekali ya, teman-teman. Ada trading forex, saham, kripto dan lain-lain sebagainya. Gitu. Kalau di saham, siapa saja yang ada di saham tersebut ya? Maksudnya yang kita itu bisa beli saham itu lewat mana, lewat siapa saja dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kan kalau kita beli saham itu kan kita harus beli lewat sekuritas. Ya. Nah, sekuritas itu adalah bisnisnya di dalam saham. Kalau di forex ya brokernya. Kalau di kripto juga sama, brokernya gitu. Nah, kebetulan saya lebih ngerti di bagian forex ketimbang di kripto ataupun di saham. Jadi saham ngerti lah, cuman nggak terlalu ngerti banget. Lebih ngerti di forex. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah di forexnya ya. Ya mungkin nanti sedikit akan nyenggol-nyenggol di kripto ataupun di saham juga gitu. Nah, mana uangnya yang paling besar di saham, forex atau kripto? Tergantung sistemnya. Kalau di forex dengan sistem futures CFD ataupun option gitu-gitu ya. Sistem CFD futures itu adalah sistem yang uangnya paling gede ya, bukan paling sih, tapi ya lebih gede lah ketimbang saham konvensional. Saham konvensional itu kita beli, harga sahamnya naik, terus kita untung, baru kita untung lah. Terus kalau sahamnya perusahaannya itu untung, mereka punya membagikan dividen, kita dapat dividennya. Kalau di saham ini untungnya atau sekuritas itu untungnya cuman sedikit karena ya kan untungnya dari transaksi doang ya. Dan paling berapa persen sih kita beli saham satu lot itu paling kenanya pajaknya itu berapa? Bukan pajak sih, tapi biaya adminnya itu berapa ya, sudah termasuk pajak juga. Biayanya itu kan cuma 0, sekian persen doang ya, 0, sekian persen, kecil banget ya kan. Jadi itu makanya saya nggak main di situ gitu ya. Terus kalau di forex yang didapat itu rata-rata per satu lot ya dari broker luar dulu lah ya, kita lingkupnya luar dulu yang paling gampang untuk untuk dijadikan contoh. Di luar itu ada yang berani membayar $10 per satu lotnya ketika terjadi transaksi ya. Ketika terjadi transaksi, kita belum bicara soal sistemnya kayak gimana, tapi pokoknya per transaksi satu lot broker itu membayar $10 kayak gitu ya. Terus ada juga yang berani sampai $20. Nah, kalau itu saya nggak ngerti ya hitungannya bagaimana, tapi rata-rata broker itu bayarnya $10, bahkan paling ya ada yang kurang dari situ sih. Yang bagus itu yang lebih tinggi, tapi jangan sampai terlalu tinggi itu ya. Kalau terlalu tinggi nanti memberatkan si tradernya juga kayak gitu. Jadi harus hati-hati juga. Kalau ada yang nawarin sampai $20, hati-hati, jangan-jangan si tradernya nanti dikenain
spread yang tebel banget kayak gitu ya. Makanya teman-teman harus hati-hati. Nah, terus kalau di kripto gimana? Kripto pun juga sama, kayak kripto kan ada sistem CFD juga ya. Itu kan tradingnya ada spreadnya gitu. Tapi kalau yang kripto konvensional, tukar-tukaran kripto seperti itu dapatnya juga dari spread juga, cuman dalam jumlah yang besar baru dapat komisi yang banyak. Jadi misalnya tuker kripto 1.000 ke ke mata uang yang lainnya, misalnya dari Bitcoin ke Ethereum, itu nanti kena cas berapa, seperti itu. Keuntungannya seperti itu. Prosesnya sesimpel itu, cuman kan harus supaya kita dapat uang kita ya sebagai pebisnisnya, supaya dapat komisi yang banyak ya harus mendorong orang-orang untuk melakukan transaksi kripto yang banyak ya kan, kayak gitu. Nah, terus kalau di forex ya kita cuman promosi doang ke orang untuk trading, dan orang biasanya trading meskipun sudah dibilang jangan terlalu sering untuk open posisi, mereka malah makin sering open posisi kayak gitu kan. Nah, terus gimana nih caranya supaya kita bisa menciptakan uang di dalam trading? Teman-teman bisa jadi partner dari broker-broker tersebut ya, ya. Jadi partner. Nah, ada banyak broker yang menawarkan partnership ya, atau dalam istilahnya itu adalah IB, introduce broker ya, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali layanan ataupun tawaran seperti itu. Teman-teman bisa belajar ya, bisa mendaftar lah kayak gitu. Cuman di sini masalahnya adalah teman-teman harus punya ilmu marketing ya kan. Jadi setelah menjadi partner harus paham tentang ilmu marketing ya, harus paham tentang ilmu marketing ini. Cara promosinya bagaimana, atau misalnya teman-teman pengen bikin branding diri sendiri itu bagaimana, dan lain-lain sebagainya, itu harus teman-teman bangun di sini gitu. Nah, kita punya suatu komunitas ya, namanya Gain Club. Komunitas ini itu ngajari bagaimana teman-teman bisa belajar jadi influencer di dalam financial, di dalam dunia finansial ya, terutama khususnya untuk trading, ngajari orang lain untuk trading. Di dalam Gain Club ini ada apa saja? Teman-teman akan diajari trading tentunya. Kalau misalnya teman-teman itu nggak tahu cara trading, pertama dari itu dulu ya. Terus kemudian setelah bisa belajar trading, lalu bisa mengajarkan ke orang lain. Cara selanjutnya adalah bagaimana mempromosikan supaya bisa banyak orang yang pengen belajar ke teman-teman. Jadi ibaratnya membranding teman-teman lah, seperti itu. Cara gabungnya bagaimana? Teman-teman bisa daftar di link di bawah ini ya. Nanti saya kasih linknya, atau bisa ditulis di di video ini. Linknya adalah gainhunter.com/XM partner dan gainhunter.com/FBS partner. Jadi dua broker ini adalah dua broker rekomendasi saya yang saya pakai selama ini. Karena selama dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ini ya, saya pakai dua broker ini, benar-benar broker yang cukup stabil. Memang banyak di luar sana yang yang kayak mereka komplain gini dan lain sebagainya ya. Setelah saya telusuri, saya tanya-tanya juga ke orangnya, ternyata ya ada yang sudah selesai masalahnya ya, diselesaikan bareng-bareng sama si brokernya. Ada juga yang masih salah paham dan lain sebagainya. Setelah saya telusuri, ternyata memang problem-problem itu juga bukan hanya dari salah brokernya saja, tapi memang salah paham dari si kliennya gitu. Nah, dengan dua broker ini saya bisa bantu teman-teman untuk misalnya ada problem atau apa, nanti bisa saya teruskan ke pusatnya, seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen banget ya
menciptakan uang di dalam trading tanpa harus modal, gabung di Gain Club. Caranya itu tadi, silakan teman-teman bisa langsung buat akun partner ya di link di bawah ini, di deskripsi video di bawah ini gitu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk video kali ini, biar nggak terlalu panjang ya untuk penjelasannya. Jadi teman-teman silahkan langsung saja, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.